Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan salah satu pertanyaan, bagaimana hukumnya melakukan al-jima' dengan istri yang halal ketika di malam hari raya. Apakah hukumnya haram, hukumnya boleh? Insya Allah kajian ini akan dikaji dengan detail, juga dengan menyertai beberapa dalilnya, dalil yang ada pada Al-Quranul Karim. Hanya saja ketika bab atau pembahasan yang kita bahas adalah seputar al-jima'u, maka dalam menerjemahkan kita menggunakan penerjemahan yang sedikit kaku. Tujuannya apa? Biar tidak terlalu vulgar. Yang penting ilmunya nyampe dan bermanfaat, serta bisa diserap oleh seluruh pemerhati channel Ma'had At-Tamimi. Mari kita simak kajiannya, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jima'u, melakukan hubungan, atau al-jima'u fi yaumi Idul Adha, pada hari raya Idul Adha, awil fitri, atau hari raya Idul Fitri, awil ayami allati ba'dahuma, atau hari-hari setelah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Mubahun, berhukum boleh, berhukum mubah. Idil aslu, karena hukum asalnya ibahatul jima'i, adalah diperbolehkannya al-jima'i. Wastimta'ir rajuli, dan juga bolehnya seorang suami mengambil kenikmatan, menikmati bizaujatihi, pada istrinya, fi kulli waqtin, di setiap waktu, bistithna'i ma waradan nahyu anhu, dengan mengecualikan kesempatan, momentum, atau waktu yang sudah warid larangannya. Artinya selain waktu-waktu yang memang dilarang dalam syariat Islam. Minal jima'i, dari melakukan al-jima'i, halatal i'tikafi, contoh seperti di waktu beriktikaf. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Aw halatal ihrami, atau ketika berihram. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Surah Al-Baqarah 197. Kalau yang ketika beriktikaf dilarang, surah Al-Baqarah ayat 187. Paham ya? Kemudian mari kita lanjutkan kajiannya. Warrafathu, adapun kata arrafathu, huwa adalah adapun arrafathu, al-jima'u adalah al-jima'u, au muqaddimatuhu, atau pengantarnya al-jima'i, fi tafsirin akhara, di tafsir yang lain. Au halat tasawmi, atau juga yang dilarang ketika sedang berpuasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, apa dalilnya yang dilarang melakukan al-jima'a ketika berpuasa? Qala Allah Ta'ala, uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Surah Al-Baqarah 187. Wa kullu ma, adapun setiap hal, siwa hadhil mustathnayati, selain pengecualian ini, fa innahu baqin alal asli minal ibahati, maka hukumnya tetap pada hukum asalnya, itu hukumnya diperbolehkan. Jadi selain dari yang sudah dikecualikan, maka melakukan al-jima'a di waktu itu hukumnya boleh. Wa manidda'a, barang siapa yang mengaku-ngaku, man al-jima'i, pada larangan melakukan al-jima'a, fi ghairi ma dzukira, pada selain yang sudah dijelaskan tadi, fahuwa al-matalibu bid-dalil, maka harus ada dalilnya, maka dituntut ia harus mengeluarkan dalil atau argumen. Kama warada al-man'u, sebagaimana yang sudah sampai al-man'u, pencegahannya, minal jima'i, dari melakukan al-jima'i, zaman al-haidi, ketika haid. Wa kadza, begitu juga al-jima'u, melakukan al-jima'u, fi ghairi ma amarallahu, pada selain apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi selain yang sudah dikecualikan, maka hukum asalnya itu diperbolehkan. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku kalau ternyata melakukan al-jima'a selain pada apa yang sudah dijelaskan,
maka ia harus mengeluarkan dalilnya. Ia tertuntut untuk berargumen. Tapi argumennya kan nggak ada. Argumennya nggak ada. Karena memang yang dilarang ya di waktu itu saja, yang sudah dijelaskan tadi. Contoh yang sudah dilarang juga seperti melakukan al-jima'ah ketika haid, atau pada selain apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Paham ya? Yahrumu haram ala zauji bagi suami ayyu jami'a melakukan al-jima'ah zaujatahu pada istrinya. Fi farjiha pada al-farj. Ya, pada apemnya istri maksudnya. Wahia sedangkan adapun istri haidun adalah haid. Walahu boleh bagi sang suami ayyu basyaraha untuk bertemu kulit. Artinya seperti berpelukan, ngeloni. Fima pada sesuatu ada yang membedai hu padanya. Artinya bersentuhan, mengeloni, pokoknya bukan pada al-farj, bukan pada apemnya. Walahu dan ia juga boleh ayyu jami'aha untuk melakukan al-jima'ah ha kepada sang istri. Lailatul Qadri di malam Qadar. Jadi Lailatul Qadar kalian melakukan al-jima'ah, hukumnya boleh. Wa lailatul Idul Adha dan malam hari raya Idul Adha. Termasuk juga malam Idul Fitri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Illa idza kana muhriman, kecuali ia sedang berihram. Bihajjin, baik ia berihram dengan sebab haji atau umratin atau umrah. Fa innahu, maka sesungguhnya yahrumu haram. Apa yang haram? Ayyu jami'aha, melakukan al-jima'ah. Seorang suami melakukan al-jima'ah kepada istrinya, wahwa sedangkan adapun sang suami muhrimun adalah melakukan ihram bihajjin dengan sebab haji atau umratin atau umrah, hatta yatahallala hingga ia bertahallul. Kemudian pada paragraf ini seorang suami itu diharamkan melakukan al-jima'ah kepada sang istri fi farjiha pada al-farj, pada apemnya. Sedangkan dia dalam kondisi haid. Tapi ia boleh bersentuhan kulit, boleh ia mengeloninya, asalkan bukan pada al-farj. Ia pun juga boleh melakukan al-jima'ah kepada sang istri di malam Qadar, di malam Idul Adha. Kecuali ia dalam kondisi berihram, baik berihram sebab haji atau umrah. Maka haram baginya melakukan al-jima'ah kepada sang istri sementara ia sedang berihram, baik ihram dengan haji atau umrah, hingga ia bertahallul. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan dilarang atau terlarang, tercegah melakukan al-jima'ah di malam hari raya, butuh adanya argumen, butuh adanya dalil sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kepada rekan-rekan yang ingin mengkaji kajian di channel Ma'had At-Tamimi, bisa melalui playlistnya. Ada kajian ngaji kitab Ihya Ulumuddin, kitab Fathul Izar, kitab Qurratul Uyun, kitab Asrarul Jima', dan kitab-kitab yang lainnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.